Halo, jumpa lagi dengan Padi Dadakan bersama gue Wisnu. Dan ya, tepat ini hari matchday keempat ya, UEFA Champions League, dan kita mau bahas pertandingan-pertandingan apa aja yang berlangsung nanti malam ya. Yang pertama dari grup F ada Dortmund melawan Newcastle ya. Di sini pertandingan kemarin, pertandingan ketiga ya, mengejutkan. Newcastle di kandang sendiri justru takluk oleh Dortmund. Tapi kalau dari segi pertandingan gue lihat harusnya Newcastle bisa menang sih itu ya. Maksudnya imbang lah, sebenarnya imbang gitu ya. Ya kalah ini ya kalah, boleh dibilang hoki lah, kalah keberuntungan aja lah ya. Sebenarnya 1-0 ini sebenarnya masih bisa dibales oleh Newcastle harusnya. Cuman yang jadi tanda tanya, ini bermain di Sinyal Iduna Park ya, yang istilahnya Newcastle juga udah lama banget nih nggak main di kompetisi Eropa gitu ya. Dan ini harus bertandang ke kandang Dortmund yang memang angker ya, memang angker bagi klub-klub Eropa ya. Ya Dortmund udah langganan UCL lah gitu, udah biasa lah main di UCL gitu ya. Terus yang jadi momentum adalah sebenarnya Newcastle habis menang berturut-turut lawan dua klub besar ya, Arsenal dan Manchester United. Oke lah, kalau menang lawan Arsenal boleh dibilang kontroversi, oke, tapi at least ini moral lagi bangkit lah. Newcastle ini moral lagi tinggi-tinggi ya. Sedangkan Dortmund pertandingan terakhir di Liga justru malah kalah sama Bayern, dan kalahnya juga margin yang cukup besar ya, 0-4. Nah ini pertanyaan, apakah Dortmund bisa kembali mengulang di penampilan mereka di St. James Park ya, menang, walaupun menang menurut gue menang dengan keberuntungan ya, atau justru Newcastle yang bisa bangkit ya. Karena di sini menurut gue partai ini sangat penting banget. Ini grup ini ketat banget ya. Grup ini grup yang boleh dibilang grup neraka lah, grup paling ketat yang memang susah diprediksi siapa yang lolos gitu ya di grup ini ya. Jadi ya siapapun yang menang di pertandingan ini kemungkinan besar ya, kemungkinan besar walaupun belum pasti gitu ya, kemungkinan besar sih bisa akan lolos minimal mungkin sebagai runner up ya, mungkin ya. Tapi ya tetap ini masih terpengaruh pertandingan sebelahnya, yaitu yang langsung aja kita bahas antara PSG melawan AC Milan. Nah ini AC Milan juga lagi buruk ya penampilan, performanya nih. AC Milan lagi buruk di Liga, buruk di Champions League juga lagi jelek mainnya gitu ya. Kalau ini dia kalah lagi, AC Milan selesai sih. Kalau menurut gue ini kalah ya sama PSG, ini selesai sih. Ya memang kalau prediksi gue sih harusnya PSG dengan dengan kekuatan sekarang gitu, dan dengan Milan yang lagi amburadul lah boleh dibilang, dia harus bisa memanfaatkan atau mengunci lah sebenarnya. Kalau dia 9 poin gitu ya, sebenarnya udah enak banget sih. PSG udah enak banget. Nah Milan ini yang harus menang sebenarnya. Milan nih yang kalau kalah juga selesai gitu ya. Kalau AC Milan kalah ya peluang untuk lolos ke fase berikut menurut gua agak berat ya AC Milan. Ini AC Milan harus tampil mati-matian ya. Oke, lanjut di partai berikutnya ada dari ini ya, grupnya Barcelona, yaitu antara Shakhtar Donetsk dan Barcelona. Harusnya Barcelona bisa menang dan mengunci ya sebenarnya. Kalau dia menang minimal dia akan lolos sebagai runner up sih kalau dia menang ya. Cuman ya pasti Barca tidak akan mau jadi runner up, dia pasti akan pengennya mengunci sebagai posisi juara grup gitu ya, Barcelona ya pastinya. Dan ini kemenangan yang memang harus segera diraih sama Barcelona ya. Dan abis itu ya mungkin partai atau pertandingan beratnya mungkin hanya lawan Porto kalau menurut gua, karena Royal Antwerp harusnya secara di atas kertas bisa diatasi nih. Oke, dari grup sebelahnya ada Porto melawan Antwerp. Nah ini juga menarik ya, ini juga menarik. Kalau Porto bisa menang ya di sini ya, sama seperti Barcelona ya, kayaknya Porto bisa mendampingi Barcelona, tapi tidak menutup kemungkinan juga Porto kalau nanti bisa membalikan keadaan ya waktu bertandang ke Barcelona, tidak menutup kemungkinan juga Porto yang bisa lolos keluar sebagai juara grup. Nah ini dua-duanya sama-sama nggak boleh kepleset kalau memang pengen lolos ya, Barcelona dan Porto. Oke, lanjut di partai berikutnya ada grupnya Atletico Madrid ini melawan Celtic. Ini grup ini juga menurut gue lumayan seru ya. Memang partai ini Celtic memang yang paling lemah lah di grup ini ya. Atletico Madrid menurut gue harusnya bisa mengatasi perlawanan Celtic yang memang tim terlemah di sini. Ini kalau ngelihat klasmennya ini masih seru banget ya, masih seru banget. Celtic pun juga sebenarnya belum pasti gugur nih sebenarnya, masih ada harapan kalau ngelihat klasmen seperti ini. Tapi kalau ngelihat secara kekuatan ya kayaknya Atletico nih harusnya menang ya, harusnya menang, dan Atletico juga pasti pengen lolos ke fase berikut sebagai juara grup bahkan gitu ya. Nggak mau dia sebagai runner up. Nah, cuman grupnya kondisi seperti ini. Nah,
Yang seru kalau Celtic bisa memberi kejutan ya, cuman kayaknya agak susah memberi kejutan kepada Atletico Madrid ya. Nah, oke, lanjut partai selanjutnya di grup ini. Nah, ini juga seru. Feyenoord melawan Lazio ini juga waduh ya, ini partai agak susah ya karena imbang-imbangan. Kalau ngelihat pertandingan pertama juga di luar dugaan Feyenoord tuh pertemuan pertama mereka ya kemarin di pertandingan ketiga di luar dugaan Feyenoord tuh bisa ngalahin Lazio 3-1 gitu. Ya itu di luar prediksi juga. Ternyata Feyenoord wah mainnya keren juga. Nah, ini kesempatan nih Lazio ya bermain di kandang. Apakah Lazio bisa membalas kekalahan itu? Kalau bisa membalas ya, ini jadi tambah seru ya. Jadi kalau misalkan anggap Celtic kalah nih ya, dari 3 tim ini nih seru nih. Ya memang Celtic kayaknya bakal jadi juru kunci kayaknya ya, karena ini menurut prediksi gue juga Celtic kalah lagi gitu. Nah, tiga grup ini yang menurut gue juga tiga klub ini menurut gue nih akan bersaing ketat nih nanti mungkin sampai akhir ya. Dan tidak menutup kemungkinan justru Celtic yang akan menjadi penentu ya, siapa yang kepleset lawan Celtic nanti mungkin yang malah gagal lolos gitu atau jadi peringkat 3 mungkin seperti itu ya. Ya kita lihat nanti lah. Belum tentu juga ya, Celtic juga masih ada kemungkinan untuk jadi peringkat 3 juga sih. Oke, lalu di grupnya Manchester City yang memang grupnya enteng banget ini buat Manchester City ya. Buat Manchester City memang enteng banget. Ya City lawan Young Boys, harusnya City langsung kunci kemenangan dan ya memastikan diri lolos lah. Sebenarnya kalau dengan 12 poin ini harusnya dia memastikan diri lolos ya. Minimal seminimal tapi pasti juara grup lah. Manchester City pasti juara grup ya. Dan ini Leipzig juga sebenarnya enak ya karena di grup ini dua-duanya harusnya di atas kertas memang di bawah Leipzig semua. Jadi Leipzig memang cuma kalah sama Manchester City. Harusnya dia juga menang nih ya ngelawan Red Star Belgrade. Ini Crvena Zvezda ini yang gua tahu sih dulu namanya Red Star Belgrade deh kalau gua nggak salah ya. Cuman dia ganti nama kayaknya jadi namanya susah. Ya gitu. Jadi intinya Leipzig juga mungkin akan menang ya melawan Red Star Belgrade lah gue sebut begitu ya. Kemungkinan ya Leipzig akan mendampingi Manchester City untuk lolos ke fase berikut. Tinggal peringkat 3 ini yang kita nggak tahu ya, tergantung nanti si Red Star lawan Young Boys itu gimana. Udah tinggal mereka rebutan peringkat 3 aja. Kalau peringkat 1-2-nya sepertinya udah jelas ya kalau di grup ini. Ya udah, paling itu aja ya prediksi pertandingan di malam nanti ya. Jadi seperti tadi, semoga teman-teman suka. Kalau suka boleh di-subscribe, di-like, dan kalau tidak suka boleh di-dislike. Oke, kalau ada komentar silahkan komentar, mau tanya apa, mau komentarin apa silahkan, bebas di sini ya, mau ngomong suka-suka tentang bola, bebas, nggak tentang bola juga bebas ya. Oke, kalau gitu gue pamit undur diri dulu. Terima kasih yang udah nonton, see you in the next video, bye-bye.